Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, dari tempat-tempat yang jauh, bersyukur pagi ini setelah agak lama ya rasanya kita tidak bersua dalam 1 jam bersama renungan harian. Pagi ini kita kembali bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pagi ini. Dan nanti acara akan dipandu oleh Pak Sony dan tim redaksi bersama penulis nanti akan menyampaikan latar belakang dari renungan harian yang tayang pada hari ini, Bapak Ibu. Seperti biasanya, boleh ya Bapak Ibu kami hantarkan dengan pantun ya. Subuh-subuh pergi ke pasar, berangkatnya bersama teman. Hati rindu tiada terkira, akhirnya pagi ini kita bersua dalam SJBRH. Selamat menikmati kebersamaan kita, Bapak Ibu, dan layar saya serahkan ke Pak Sony. Monggo, Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Kita bersyukur pada Tuhan buat pagi hari yang indah ini kita boleh berjumpa dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Ya, 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati kasih Allah dan kehidupan kita. Kita bisa bersama-sama menyaringkan apa yang Bapak Ibu tadi pagi Anda sudah lakukan saat Anda bersaat teduh. Dan kiranya melalui saat teduh Anda pagi tadi Anda lakukan, itu belum jadi berkat dan pagi hari ini juga lebih kuat lagi karena kita akan bersama-sama belajar dari narasumbernya, dari penulis langsung. Dan mari siapkan hati kita, nanti Bapak Ibu akan diberi kesempatan saat Anda nanti boleh menyaringkan apa yang didapatkan, sungguh-sungguh boleh berkat kita semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita akan masuk dalam acara kita pagi hari ini dalam 1 jam bersama renungan harian. Mari kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Kami yakin Tuhan, acara ini bukan saja acara rutinitas, tapi di mana Engkau pertemukan kami dari berbagai-bagai tempat Tuhan. Kau satukan melalui daring ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, melalui pertemuan ini Tuhan, ada sesuatu yang Engkau berikan di kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh diperbarui, hidup kami boleh dikuatkan, iman kami makin kuat dalam Engkau Tuhan. Mari Bapak, kami rindu Tuhan, biar hati kami tertuju padamu pagi hari ini. Kami serahkan setiap peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi, baik listrik, semua dalam kendalimu Tuhan. Dan terutama Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, Pak Pendeta Sefanya Tuhan, yang akan mengupas Tuhan, juga melatar belakang Tuhan dia Tuhan pagi hari ini. Kau berikan hikmat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan, terus atas hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan ini kami rindu pagi hari ini, kami lebih dekat kepadamu, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terutama biar hati kami selalu siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulai acara ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang syukur dan berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu mari, siapkan hati kita akan angkat satu pujian, sungguh indah. Kita memang percaya bahwa Allah memberikan segala sesuatunya di kehidupan kita sungguh indah. Oleh sebab itu, bila mulai pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari tanyakan bersama-sama pujian ini. Mari bersama-sama kita pujian ini. Dari keluar dasar hati kita kepada Tuhan. Sebab Allah itu sungguh indah dalam kehidupan kita. Dan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bisa
Ya, sungguh indah segala sesuatu yang terjadi di depan kita. Bahkan segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan, Tuhan sediakan di depan kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita akan bersama-sama menyimak audio renungan pada hari ini, dan biarlah kita menikmati dan mendapatkan berkat sesuatu dari uh, audio pagi hari ini. Mari kita simak bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yehezkiel pasal 36 ayat 16 sampai 32. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih, sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yehezkiel pasal 36 ayat 24. Aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Renungan hari ini berjudul Umat yang Istimewa. Menjadi orang yang dianggap istimewa oleh orang lain tentunya merupakan suatu kesukacitaan tersendiri. Hal itu menandakan kalau keberadaan kita diterima dengan sangat baik oleh orang lain. Namun patut disadari bahwa hal tersebut haruslah dibarengi dengan kesediaan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan justru menjadi jemawa dan lupa diri. Bangsa Israel harus menjalani hidup dalam pembuangan sebagai hukuman Allah karena sikap mereka yang tidak mencerminkan sebagai bangsa yang diistimewakan olehnya. Meski begitu, hukuman tersebut tidak lantas membuat Allah meninggalkan mereka. Baginya, umatnya tetaplah istimewa. Oleh sebab itu, Allah akan menolong mereka, bahkan mengambil dan mengumpulkan serta membawa mereka kembali ke negerinya. Sikap Allah ini menunjukkan 3 hal. Pertama, Allah sangat menyayangi umatnya hingga berkenan turun langsung untuk mengambil dan menyelamatkan mereka. Kedua, dalam karya penyelamatannya, Allah sendiri akan menjaga umatnya dengan membuat mereka hidup di jalannya melalui hati dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ketiga, kedua hal di atas sekaligus merupakan panggilan kepada umatnya untuk menjalani hidup di dalam keistimewaan mereka, yakni sebagai umat Allah. Jika diistimewakan oleh orang lain mendatangkan sukacita, maka semestinya kita lebih bersukacita apabila Allah sendiri memandang kita istimewa. Maka dari itu, sebagaimana Allah sangat menyayangi umatnya, hendaknya kita pun menjalani hidup bersamanya dengan sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai umat yang diistimewakannya. Jalanilah hidup dengan sungguh-sungguh sebagai umat Allah yang istimewa,
sebab Allah mengistimewakan kita. Ya, pagi hari ini tentu membaca renungan harian, bahkan membaca firman Tuhan dari Yesaya 36 ayat 16 sampai 32. Bahkan tema pagi hari ini kalau kita baca di renungan hari ini yaitu umat yang istimewa. Ya, siapa sih nggak senang di antara kita kalau diistimewakan? Pasti semua ingin diistimewakan. Tapi biarlah pagi hari ini kita akan lebih dipertajam lagi, diperjelas lagi oleh narasumbernya itu, hambanya itu Bapak Pendeta Zefania Duta Prasetya. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Sony. Apa kabar Pak hari ini Pak? Puji Tuhan sehat Pak. Sehat Pak ya. Iya. Iya. Ini pagi hari menarik nih. Pagi hari ini sesuatu istimewa Pak. Pasti pagi hari ini kita juga ingin mendapatkan yang istimewa tentunya ya. Kira-kira apa ya yang pagi hari ini Tuhan ingin berikan kehidupan kita, hal yang istimewa apa sehingga kita boleh mengerti ya. Karena sangat menarik. Kita kan umat istimewa. Pasti di balik ini ada sesuatu berkat yang luar biasa yang untuk berikan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita bersama-sama kembali lagi kita akan mendengarkan latar belakang yang Pak Zefania Duta yang pagi hari ini akan memaparkan. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Oleh sebab itu kami silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Umat yang istimewa yang menjadi perenungan kita pada hari ini, judul perenungan kita pada hari ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk kita dalami, sebagaimana kita adalah umat Tuhan yang memang dipandang, diterima oleh Tuhan sebagai umat yang istimewa gitu. Namun kalau kita mencoba terlebih dahulu kita mendalami Bapak Ibu dan Saudara, apa sih itu istimewa begitu. Saya beberapa hari itu mencoba merenungkan apa itu arti kata istimewa, apa itu maknanya dan bagaimana sih istimewa itu. Kalau saya mencoba menemukan dari perenungan saya, istimewa itu ternyata lebih dari sekedar khusus, dan juga istimewa juga lebih dari sekedar spesial begitu. Kalau khusus itu berarti sesuatu yang dikhususkan, berarti sesuatu yang dipisahkan atau dibedakan dari yang lain, tetapi masing-masing ini mempunyai kesan tersendiri dari pemisahan-pemisahan ini. Nah, begitu juga dengan sesuatu yang spesial. Tentu sesuatu yang spesial itu dikatakan mempunyai ciri yang tersendiri dibandingkan dengan yang lain tanpa ada perbedaan sikap atau kelas terhadap orang atau terhadap sesuatu yang lain itu. Nah, maka kalau saya mau mencoba melihat hal ini, berarti apa itu istimewa? Saya menemukan bahwa ternyata sesuatu yang istimewa itu adalah sesuatu yang dapat dikatakan tiada duanya. Tidak ada duanya, tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dan oleh karena itu maka sesuatu yang istimewa ini selalu menjadi yang nomor satu. Dan kalau ada yang lain akan dikalahkan, dinomor duakan dan selanjutnya. Dan sesuatu yang istimewa untuk itu, maka sesuatu yang istimewa itu akan selalu diperjuangkan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kemudian sesuatu atau seseorang bisa menjadi istimewa juga karena berbagai faktor. Bisa karena ada faktor sejarah, ada pengalaman hidup di masa yang lalu, nostalgia. Seperti misal kalau saya pulang ke Jogja, tempat saya dulu kuliah, Jogja selalu menjadi tempat yang istimewa
karena ada pengalaman hidup di sana bersama dengan teman-teman, ada cerita-cerita nostalgia yang terbangun kembali, ada relasi yang kemudian coba hidup kembali. Kemudian faktor yang lain mungkin terkait dengan adanya kesan tersendiri, rasa tersendiri terhadap sesuatu atau seseorang. Ibarat kata kalau kita berbicara tentang makanan, sesuatu makanan akan kita anggap istimewa karena walaupun sama-sama bentuknya, tetapi makanan yang ini kita anggap istimewa karena rasanya sangat berbeda. Nah, mungkin juga faktor yang lain yang saya temukan adalah kalau kita bicara soal cinta. Seseorang yang kita cintai tentu adalah seseorang yang istimewa di hati kita, dan oleh karena itu akan selalu kita perjuangkan dalam hidup kita, akan selalu kita perjuangkan juga hidupnya. Kalau bagi kita suami atau istri kita atau anak-anak kita adalah orang-orang yang istimewa bagi kita, maka kita pun juga akan selalu memperjuangkan hidup mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian menjadi orang yang dianggap istimewa tentu memberikan kesukacitaan tersendiri, menjadikan kesukacitaan tersendiri. Dan hal ini terbangun baik secara kesadaran kita atau tanpa sadar, sukacita itu akan tumbuh. Nah, ini menjadi pertanda bahwa keberadaan kita dianggap dan diterima dengan sangat baik, bahwa kita begitu dihargai oleh orang tersebut, bahwa kita diberikan perhatian yang lebih daripada yang orang tersebut memberikan perhatian kepada orang lain lah. Sehingga dari sebuah pandangan yang anggapan yang istimewa terhadap kita, maka tercipta ikatan relasi yang sangat kuat di dalamnya. Namun Bapak Ibu, yang menjadi catatan bagi kita adalah bahwa relasi yang istimewa, dikatakan tanda kutip istimewa, itu juga tetap memerlukan adanya imbal balik. Imbal balik bagaimana kita menjawab sikap yang diberikan orang lain. Bagaimana kita berusaha memberikan sikap yang sepadan. Ya, kalau kita berbicara tentang relasi, tentu dalam relasi apapun, dalam relasi dengan siapapun, tetap perlu adanya imbal balik yang baik. Tetapi dalam sebuah relasi yang dikatakan dalam tanda kutip itu tadi istimewa, maka perlu ada sikap khusus juga yang dilakukan. Contoh, relasi antara suami dengan istri. Relasi dengan suami kita atau dengan istri kita, relasi dengan keluarga kita, dengan kekasih hati kita, dengan teman-teman dekat kita. Nah, namun Bapak Ibu, sayangnya kesukacitaan atas sebuah pengistimewaan dari orang lain kepada kita, kadangkala sukacita itu kita rasakan, kita bangun terlalu tinggi. Dan ini terbangun tanpa sadar. Sehingga tanpa sadar pula membuat kita menjadi lupa diri, membuat kita menjadi jumawa. Seakan-akan dalam hati kita merasa bahwa status kita sudah naik. Derajat kita sudah naik karena kita dianggap istimewa oleh orang lain. Sehingga tentu dampaknya hal ini membuat hidup relasi yang semestinya indah tetapi justru menjadi menyakiti orang lain. Bukan dari yang seharusnya.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sayangnya sikap yang disayangkan itu tadi, itulah yang dilakukan oleh umat Tuhan, orang bangsa Israel, umat yang diistimewakan oleh Allah. Sebagai umat, sebagai bangsa yang sudah diistimewakan oleh Allah, sayangnya sikap yang disayangkan itu yang mereka lakukan. Kalau kita mencoba mencermati sejarah ke belakang sebelum masa pembuangan, kita dapat melihat di mana berkali-kali mereka meninggalkan Allah. Berkali-kali mereka melawan Allah. Dan berkali-kali juga mereka meminta lebih kepada Allah. Mereka tidak puas atas apa yang sudah Allah berikan dan mereka selalu meminta lebih. Nah, mereka sadar betul. Kalau kita mencoba melihat dan memperhatikan, mereka ini sadar betul bahwa mereka adalah umat atau bangsa yang istimewa di hadapan Allah. Bahwa mereka diistimewakan oleh Allah. Dan mereka menyadari itu sungguh. Tetapi kesadaran mereka justru membuat mereka tidak sadar diri, membuat mereka lupa diri, membuat mereka menjadi jumawa. Sehingga atas berbagai sikap yang telah mereka lakukan itu, Allah memilih menghukum dan membuang mereka. Allah memilih menghukum dan membuang umatnya yang istimewa. Nah, tetapi menariknya Bapak Ibu, pembuangan itu ternyata tidak bermakna, tidak berarti menghilangkan keistimewaan dari Allah. Mereka dibuang, benar mereka dibuang. Tetapi mereka dibuang karena mereka adalah bangsa yang tetap istimewa bagi Allah. Sehingga dengan pembuangan, Allah menghendaki mereka berbalik dan bertobat. Ini hal yang menarik kita terima, kita belajar bersama. Di mana pembuangan tersebut nyatanya juga tidak membuat Allah meninggalkan mereka. Allah selalu hadir bagi mereka. Mereka tetap istimewa di hadapan Allah. Mereka tetap istimewa bagi Allah. Kalau kita mencoba melihat tadi dikatakan, aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanah. Ayat yang menjadi ayat nats ini menunjukkan dengan jelas betapa Allah tetap menerima mereka, memandang mereka sebagai bangsa yang istimewa baginya, sekalipun sudah banyak berbagai kesalahan telah mereka lakukan. Dan oleh karena itu, Allah sendiri yang akan datang untuk menjemput mereka, menolong mereka, dan mengumpulkan mereka kembali ke negerinya. Sebagaimana tadi disampaikan dalam perenungan, dari apa yang Allah sampaikan ini kita mendapati adanya 3 hal. Di mana yang pertama ada rasa sayang Allah kepada umatnya. Di mana Allah sendiri yang berkenan untuk turun langsung untuk menyelamatkan umatnya, untuk mengambil umatnya. Yang kedua ada Allah sendiri yang akan menjaga umatnya senantiasa, supaya umatnya hidup di jalannya, melalui hati dan roh yang baru di dalam batin mereka. Hal itu menunjukkan bahwa keselamatan pemberiannya kepada umatnya yang istimewa, keselamatan itulah yang akan membuat mereka. Sebab Allah menunjukkan melalui keselamatan pemberiannya itu, Allah menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang besar dan satu-satunya Allah bagi mereka, umatnya. Dan dari kedua hal tersebut,
kita ditunjukkan dan kita belajar bersama bagaimana Allah tetap menaruh kasih dan perhatiannya kepada umatnya. Dan panggilan Allah kepada umatnya untuk sungguh-sungguh hidup sebagai bangsa yang diistimewakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam relasi kita dengan sesama, tentu mendatangkan kesukacitaan tersendiri apabila kita diistimewakan oleh orang lain. Tentu mendatangkan kesukacitaan, kebahagiaan tersendiri, sebab kita dihargai, sebab kita diterima secara khusus dalam hati orang lain. Itu dengan sesama. Apalagi apabila kita diistimewakan oleh Allah sendiri sebagai umatnya, yakni Allah yang mempunyai kehidupan ini. Tentunya kesukacitaan kita semestinya adalah sebuah kesukacitaan besar, di mana Allah yang mempunyai kehidupan ini berkenan mengistimewakan umatnya, berkenan mengistimewakan kita yang hanyalah manusia yang kecil ini, yang hanyalah manusia yang penuh dengan kekurangan ini. Allah berkenan mengistimewakan kita. Tentu ini menjadi sebuah kesukacitaan yang luar biasa bagi kita semestinya. Dan hal ini menjadi panggilan dan kesadaran bagi setiap kita dalam kesukacitaan kita untuk bagaimana kita mau menjalani hidup sungguh-sungguh menjadi umat yang diistimewakan Allah, menjadi manusia, menjadi seseorang yang diistimewakan Allah. Bagaimana kita menjalani hidup dengan sungguh-sungguh sebagai umat, sebagai manusia, sebagai seseorang yang diistimewakan Allah, yakni di dalam setiap nilai-nilai kehidupan yang ada. Tolong menolong, kejujuran, kasih, kesetiaan, dan lain sebagainya. Sebagai nilai-nilai kehidupan yang menunjukkan bagaimana kita sebagai umat yang diistimewakan oleh Allah. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kita tersendiri dan sekaligus menjadi panggilan bagi kita tersendiri bagaimana kita dapat mengelola kesukacitaan itu, terlebih lagi bagaimana kesukacitaan itu juga harus kita bawa di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam setiap realita kehidupan keseharian kita yang kita hadapi di setiap harinya. Sebab kesukacitaan bagaimanapun akan berhadapan dengan realita kehidupan yang tidak selalu mendatangkan sukacita. Akan ada berbagai pergumulan, akan ada berbagai kesusahan yang kita hadapi, akan ada berbagai kesedihan yang mungkin kita alami. Namun bagaimana kita hidup sungguh-sungguh menjadi manusia, menjadi seseorang, menjadi umat yang diistimewakan Allah dan sukacita di dalamnya. Sebab Allah pun tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap memberikan perhatian dan penyertaannya bagi kita umatnya. Amin, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, apabila terdapat Bapak Ibu yang hendak berbagi cerita bersama dengan kita pada saat ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta Stefania yang pagi hari ini sesuatu yang istimewa ya. Kita sudah mendengar ya apa yang ditulis oleh Pak Pendeta ya, latar belakang sehingga pagi hari ini kita boleh mengerti. Lalu ternyata kita ini umat istimewa atau spesial di depan Tuhan gitu ya. Kalau ada istimewa, spesial itu berarti sesuatu yang berharga gitu ya. Dan berharga sangat penting dan gitu ya. Bersyukurlah kalau kita pagi hari ini Anda yang mengikuti acara 1 jam bersama renungan harian,
Anda ini orang istimewa di depan Tuhan. Oleh sebab itu, mari orang-orang istimewa ini pagi hari ini bisa berbagi sesuatu ya, apa yang Anda alami, apa yang Anda sudah membaca dari pagi, apa Anda renungkan. Mungkin ada sesuatu istimewa Anda dapatkan pagi hari ini juga, sehingga menjadi kekuatan kita semuanya. Oleh sebab itu, mari saya beri kesempatan Bapak Ibu boleh bersama-sama untuk ambil bagian dalam apa yang Anda dapatkan pagi hari ini untuk Anda sharingkan. Anda boleh tekan tombol raise hand, ya silakan Bapak Ibu, sehingga pagi hari ini sungguh-sungguh ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kami silakan, kami akan berikan waktu. Anda tekan tombol raise hand, Anda juga boleh angkat tangan. Ya, silakan, jangan sia-siakan, karena hari ini juga hari yang istimewa buat kita. Ya. Jadi semuanya hari ini istimewa dan juga spesial. Ya silakan, mari boleh angkat tangan. Ya, wah, wah seperti Pak Paul ya, Pak Paul Anda nih kelihatan nih. Cuma tangan itu kan tangannya kelihatan benar kan, angkat tangan. Ya silakan Pak Paul, selamat pagi Pak Paul. Anda, silakan Pak. Pagi Bapak. Saya lebih diberkati oleh penguraian Pak Stefania jauh lebih daripada yang saya dengar saja. Karena saya betul-betul bisa merasakan bahwa arti daripada keistimewaan itu dan bagaimana kita harus tanggapi, bagaimana sikap kita. Karena saya belakangan ini melakukan memberi keistimewaan kepada beberapa anak-anak, tapi tanggapannya sebaliknya tidak menyenangkan. Tapi saya bisa mendapatkan kekuatan dan diberkati dengan mengerti arti yang sesungguhnya daripada istimewa itu. Dan supaya saya bisa tetap dan lebih lagi menghargai dan sikapi untuk menyenangkan hati Tuhan yang mengistimewakan kami. Terima kasih banyak Pak Stefania. Itu penguraian itu betul-betul memberkati saya, menguatkan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul pagi hari ini sudah menyaringkan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini. Memang kita ini istimewa depan Tuhan ya. Oleh sebab itu kalau Tuhan sudah mengistimewakan kita juga harus hidup kita juga istimewa buat Tuhan. Juga relasi kita pun itu orang spesial Tuhan kirim ke depan kita. Ya silakan, yang lainnya silakan. Ya mari kita bersama-sama pagi hari menyaringkan. Ya pagi hari ini silakan. Ya di sini juga saya lihat ada beberapa kayaknya ingin sekali yang mengutarakan. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Ya silakan. Ya Anda boleh tekan tombol resen atau Anda boleh angkat tangan. Ya sehingga pagi hari ini sungguh-sungguh kita bisa ada berkat. Ya mungkin pagi hari ini silakan Ibu Linawati. Ya ada Bu Linawati pagi hari ini. Selamat pagi Bu Linawati. Halo selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, oh Ibu spesial Bu hari ini Bu. Silakan Bu ingin berbagi. Anda spesial Iya, Pak. pagi ini. Ya silakan Saya Ibu. itu terberkati ya dengan apa yang disampaikan Bapak Sivanya, karena itu sangat relevan dengan kehidupan saya sendiri. Ya, karena selama saat kecil itu ya, saya itu sering sekali minder gitu ya. Ya karena keadaan ekonomi, karena kondisi fisik, ya mungkin saya ini kan urus pendek dan lain-lain ya. Jadi saya itu merasa minder ya. Sampai saya itu menemukan sebuah ayat ya dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Gitu ya. Di situ saya itu menangkap bahwa saya ini di mata Tuhan itu istimewa. Ya, ya. Jadi saya itu mulai perlahan-lahan menepiskan, membuang, ya, namanya minder, rendah diri itu saya perlahan-lahan itu membuang dan saya bisa percaya diri, gitu ya. Ketika saya melayani di depan umum khususnya ya di Komsel, gitu ya. Saya itu bisa merasa percaya diri, tidak minder lagi. Karena saya mengingat, walaupun mungkin saya mempunyai keterbatasan atau kelemahan di
di bidang ini atau di area ini, tetapi saya itu mempunyai kelebihan yang nggak ada pada orang-orang lain. Jadi saya ini istimewa, begitu ya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Linawati. Ya, terima kasih buat serinya. Sering dalam kehidupan kita itu kita mengambil kita ini kayaknya, aduh, apa sih yang ada di diri saya ini ya? Kadang-kala kita melihat selalu keterbatasan yang kita lihat ya. Tapi kita nggak lihat bahwa ada satu istimewa dalam kehidupan kita yang Tuhan perhatikan ya. Dan Tuhan ingin Bapak memakai kita luar biasa. Ya, ini benar sekali. Terima kasih Bu Linawati pagi hari ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya. Oh, ya, silakan Pak Michael Kasungso. Ya, silakan. Udah angkat tangan. Silakan. Ya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini begitu istimewa. Ya, Yeskiel 36, 16 sampai 32 tadi. Saya renungkan sebenarnya Tuhan kita itu yang sangat istimewa. Tuhan kita tiada bandingnya. Terima kasih Pak Sefanya tadi Rema. Arti istimewa itu tiada bandingnya, tiada duanya. Tadi waktu kita baca ya tentang Israel, tentang Allahnya Abraham, Ishak, Israel, luar biasa. Israel sudah begitu bobrok lah, berdosa, meninggalkan. Tapi Tuhan, kalau kita baca ayat tadi, aku akan memberikan, aku akan memulihkan, aku akan, luar biasa Tuhan kita. Dan saya alami, saya percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Israel secara rohani. Ya, saya renungkan firman hari ini, saya bersyukur saya jadi umat yang istimewa. Ya, dulu saya ini seorang pendosa, saya lahir Kristen, tapi saya sangat jauh dari Tuhan. Saya pemabuk, penjual narkoba, pernah masuk penjara, ya. Tapi saya alami benar firman Tuhan itu Tuhan yang memberi hati yang baru, itu yang karena kasih karunia. Betul-betul kita harus percaya kita ini istimewa oleh anugerah dari Tuhan Yesus. Saya juga kasih kesaksian ayat ini. Ya, bagaimana Tuhan yang memberi hati yang baru, roh yang baru. Dari saya lihat, saya sendiri alami, saya dulu, waduh, penjudi, narkoba. Orang kalau udah terikat narkoba itu sulit sekali. Ya, kemarin saya ngobrol dengan Bapak Jenderal, Kepala BNN narkoba, dia bilang hanya 0,01% orang yang terikat narkoba bisa pulih. Hampir tidak mungkin. Tapi ketika Tuhan menganugerahkan hati yang baru, hati yang taat, itu saya alami. Dalam pelayanan juga saya lihat Bapak Ibu Saudara, benar-benar ayat ini luar biasa, sungguh istimewa. Dan dia juga memilih orang-orang yang istimewa. Kami melayani ada beberapa banyak orang gila, orang stres di jalanan. Ya, kami hanya memberi makan, kadang dengar cerita mereka. Tapi saya lihat ayat ini sungguh-sungguh terjadi. Tuhan yang memberi hati yang baru, bahkan kepada orang gila sekalipun. Saya lihat kemarin ya berapa minggu lalu saya ngobrol ya dengan bapak yang tadinya kalau mau dibilang sangat depresi, stres. Tapi dia bisa menyatakan terima kasih Pak Pendeta, saya kenalan, namanya Bapak. Dia bilang dia stres, nggak ada pekerjaan, dia dibuang. Tapi setiap kali kami datang, saya hanya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi. Dan saya lihat Tuhan kita itu istimewa. Dia memberi hati yang baru. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih renungan harian, firman Tuhan sangat istimewa Pak Sefanya. Terima kasih. Biar ini menjadi kesaksian meneguhkan kita punya Tuhan yang istimewa, dan saudara dan saya juga adalah orang-orang yang istimewa yang ditebus dengan darah Yesus yang sangat istimewa, supaya kita diselamatkan
dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Michael. Ya, Pak Michael menjadi orang istimewa di depan Tuhan ya. Ya, walaupun seringkali kita lihat masa lalu kita ini siapa sih, tapi di depan Tuhan tuh ada sesuatu yang spesial. Oleh sebab itu Tuhan mulai ubah, bahkan memakai kita menjadi umatnya yang spesial atau istimewa. Ya, terima kasih buat sharingnya. Ya, di sini juga ada Ibu Imi. Ya, maaf pagi Ibu Imi. Ya, di sana juga ada Ibu Imi ini ya. Ibu Imi, mungkin pagi ini berbagi. Ya, saya dirasa itu ada Ibu Imi. Ya, silakan. Selamat pagi Ibu. Oh, selamat pagi, Pak. Ya, silakan Saya Ibu. tulis Nggak di apa-apa. dalam chat saja tadi. Nggak apa-apa Ibu, Iya. silakan siapa yang ingin berbagi ya pagi pengalaman atau mungkin berkat-berkat yang luar biasa. Silakan Ibu. Saya maaf nggak nyalakan, nggak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa Ibu, silakan. Ya, saya bersyukur untuk renungan daripada Pak Pendeta Stefania ya, yang menyatakan tentang kita sebagai umat pilihan, umat yang istimewa, di mana ada tujuan Tuhan ya, Tuhan untuk kita meresponinya dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa memuliakan namanya. Dan siapa kita bisa dilayakkan sama Tuhan, dipilih dan dipanggil, itu semua karena korban Tuhan yang melayakkan kita untuk kita hidup dan menjadi umat yang istimewa. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih buat Ibu Imi yang pagi ini sudah menyaringkan apa yang didapatkan pagi hari ini. Dan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, masih ada kesempatan Bapak Ibu, silakan. Anda boleh mengangkat tangan terasa. Ya, mungkin Pak Eka Eliaso, selamat pagi Pak Eko. Ada sesuatu Pak pagi hari ini Pak? Enggak sampun, enggak turun Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya masih berkesempatan. Jangan sia-siakan ya sesuatu yang istimewa pagi hari ini. Ya, kalian masih berkesempatan. Ya, silakan. Ibu Ive, yang berbagi Bu pagi hari ini, Ibu Ive. Mungkin ada sesuatu yang spesial pagi hari ini atau istimewa yang dibagikan. Selamat pagi Ibu Ive. Pagi. Ya, Pagi, Pak. pagi Bu. Ya, Bapak pagi. Ibu sekalian. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih sharingnya Pak Stefania dan Bapak Ibu sekalian yang sangat memberkati ya. Hari ini hari istimewa ya. Tuhan yang begitu istimewa menganggap kita istimewa di hadapannya ya. Hari ini diingatkan seperti itu. Nah, kalau saya sih kalau di dunia itu kadang-kadang memang ada yang diistimewakan. Contohnya saya kalau di bank tuh ada nasabah istimewa ya. Nasabah istimewa tuh nasabah prioritas gitu mungkin di satu bank. Dan itu memang kalau kita ke bank itu ada perlakuan khusus ya, ada ruangan khusus, nggak usah ngantri lama di depan. Terus ada dikasih minuman kalau belum masih antri. Terus yang melayaninya pun customer service-nya tuh biasanya udah di training, diperlakukan dan dikenal. Biasanya kalau udah sering datang itu prioritas begitu datang, oh ibu ini dikenal namanya secara pribadi. Terus kalau mau transaksi nggak usah pindah-pindah. Di satu titik poin semua dia urusin, dia isiin, nggak usah pindah ke counter lain, itu istimewa. Nah, tapi di situ ada syarat ketentuannya, minimal dana harus sekian ada di dalam situ, nggak boleh enggak. Begitu dana kita nggak segitu lagi, udah nggak istimewa ya. Kita udah di downgrade, nggak bisa di nasabah level itu lagi. Atau kalau enggak, kalau bulan itu nah saldonya kurang, ada yang harus kita bayar kena biaya administrasi atau denda segini karena saldonya di bawah syarat ketentuan minimal. Tadi hari ini saya dengar Pak Stefania bilang kalau kita bangsa Israel waktu itu secara syarat ketentuan mungkin tidak memenuhi ya karena mereka berdosa, mereka betul. Tapi tadi saya tangkap tetap istimewa di hadapan Tuhan yang begitu istimewa, itu luar biasa ya, tetap istimewa. Dan Tuhan kasih kesempatan lagi ya, kesempatan untuk berbalik lagi, untuk bertobat. Dan Tuhan mengusahakan, dia kasih juga fasilitasnya hati yang baru nih, dikasih hati yang baru supaya kita bisa tetap istimewa, itu luar biasa ya. Kalau secara dunia, kalau udah sikap kita nggak menunjukkan keistimewaan, orang males ya, dia nggak akan pertahankan kayak di bank itu kalau saldonya dananya nggak segini, ya otomatis
kamu udah nggak prioritas lagi, udah nggak diistimewain. Tetapi Tuhan yang begitu istimewa masih mau kasih kesempatan, dia juga kasih sarananya, hati yang baru untuk kita mau menanggapinya, supaya kita bisa berbalik berdoa dan tetap istimewa, menjadi orang yang istimewa. Hari ini kita diingatkan supaya tidak menyia-nyiakan keistimewaan yang Tuhan kasih kita sebagai umat yang istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih, sangat memberkati hari ini. Bapak Ibu yang sangat istimewa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ivo. Ya, ya menarik ya. Karena Ibu Ivo latar belakang dari bank, makanya selalu mengatakan bahwa kalau ini jadi istimewa, ada satu yang harus apa istilahnya ditaruh atau ada jaminan sebagainya. Tapi Allah kita itu beda, saudara ya. Walaupun kadang-kala kita ini siapa sih ya, tapi tetap aja ya. Allah itu membuat kita itu suatu istimewa. Kenapa? Allah itu tahu ya, tahu umatnya ya. Ada rencana Tuhan di balik ini istimewa ya, makanya Tuhan berikan fasilitas banyak sekali, yaitu di pertobatan. Kita merespon dari apa yang Tuhan berikan, itu sudah menjadi istimewa ya, dan Tuhan itu sangat sayang ya. Seringkali kita tidak membuat Tuhan itu istimewa di depan kita, kadang kala tanda kutip ya. Tapi pagi hari ini biarlah tetap Allah menjadi istimewa di depan kita. Karena apa? Kita sudah istimewa di depan Tuhan. Terima kasih Bu Ivo yang menarik pagi hari ini berbagi. Ya, sangat menarik Pak Pendeta ini. Ini sangat menarik sekali. Mungkin kita akan berikan satu kesempatan pagi hari ini ya. Karena kalau kita lihat ini memang hari ini hari istimewa ya. Makanya itu sesuatu istimewa. Tentu saja kita harus berbagi. Di sini ada ya silakan Bapak Ibu ya, kami masih beri kesempatan. Ada Pak Hembang Tambun ya. Silakan Pak Hembang Tambun. Ingin berbagi Pak. Ada spesial Pak pagi hari ini loh Pak. Atau Pak HT. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Ini apa masih ya, silakan Pak. Halo, pagi Pak Yudi, Bapak Ibu Pagi sekalian. Pak. Sorry, lagi mati lampu, jadi saya agak terganggu sebentar. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Jevanya, Pak Pendeta yang sudah sharing ini, bahan ini. Saya ketika membaca renungan ini tadi pagi, saya diingatkan berpikir begini, ketika Tuhan menjadikan kita istimewa, berarti dia juga mengharapkan sesuatu yang istimewa dari kita gitu. Jadi keistimewaan itu adalah satu keistimewaan, privilege begitu, tetapi pastinya juga harus dibarengi dengan tanggung jawab dari kita gitu. Ketika kita sudah dijadikan istimewa, maka kita juga harus menyadarinya dengan berlaku sebagai orang yang istimewa. Dan syukurnya ini keistimewaan yang Tuhan berikan bukan favoritisme hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu ya. Bukan misalnya kita ada 20 orang yang diistimewakan itu cuma 2, cuma 3. Tetapi setiap anak-anaknya adalah istimewa. Jadi kita semua istimewa, bukan hanya saya, bukan hanya penulis, bukan hanya 2-3 orang atau orang Kristen tertentu. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus, semua orang yang percaya istimewa, dan dia juga ingin kita dengan keistimewaan itu memuliakan dia melalui hidup kita setiap hari. Demikian Pak. Lanjut Pak. Ya, terima kasih Hembang Tambun ya. Jadi ya, istimewa itu harus diiringi tanggung jawab ya. Ya memang untuk menjadi orang apa istimewa itu pasti saudara pasti akan dilihat ya kiri kanan ya. Terus akan di apa istilahnya dimonitor, dipototin ya. Wah, apa sih istimewanya sih orang ini ya? Kenapa kok sesuatu yang spesial gitu ya? Pasti ya. Terima kasih. Ya, Pak Gari, mungkin yang terakhir sekali ini silakan mungkin langsung dari pimpinan redaksi Ibu Lilis Indastuti. Silakan Bu, ya dari pimpinan redaksi kita pagi hari ini mungkin ingin menyampaikan. Silakan Ibu, di sana udah malam. Silakan Bu Lilis. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sefanya untuk firman-Nya yang sangat memberkati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kadang-kadang memang kalau kita bilang istimewa itu apanya yang istimewa ya. Kalau waktu membaca tentang Yehezkiel ini, jelas-jelas Israel itu sudah memberontak luar biasa. Sudah sangat berdosa. Tetapi seperti tadi mungkin
sudah di-sharingkan oleh Pak Michael. Yang istimewa adalah Tuhan, ya. Ketika umatnya yang sudah dipilih, dispesialkan itu berdosa, dia tetap mau untuk mengembalikan, mau untuk memulihkan, mau untuk melihat mereka secara spesial, ya. Dan umat yang sudah dispesialkan itu dibilang sama Tuhan, ini bukan karena kamu, bukan karena perbuatanmu. Kita memang tidak layak, ya, tetapi karena Tuhan yang sudah memberikan kasih setia cintanya yang luar biasa, tanpa melihat segala kekurangan kesalahan kita, walaupun tetap harus ada pertobatan, ya. Tetapi Tuhan tetap sabar untuk selalu memanggil, untuk selalu menerima kalau umatnya mau bertobat. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Kita diberikan anugerah kasih setia yang sungguh sangat luar biasa. Dan saya ingat waktu masih kecil itu ibu saya pernah bilang begini, anak itu kencono wingko, katanya. Mungkin yang bukan orang Jawa bingung apa itu artinya kencono wingko. Pak Eko, kalau saya salah nanti dibetulin ya Pak. Jadi wingko itu pecahan genteng yang nggak berarti sama sekali. Kencono itu emas, yang artinya walaupun kamu itu cuma seperti pecahan genteng, ya, nggak berarti jelek gitu. Tetapi di mata orang tua anak itu adalah emas. Nah, saya ingat Tuhan juga melihat kita seperti itu. Luar biasa, kita yang tidak layak, Tuhan melayakkannya, menjadikannya emas, dan Dia memberikan seluruh berkat perlengkapan supaya kita juga boleh menyerahkan hidup kita, memberikan hidup kita menjadi emas bagi Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lilis, selaku pimpinan redaksi Renungan Harian. Terima kasih buat serinya, dan ini menguatkan kita pagi hari ini. Ya, Pak Pendeta Stefania, ini sepertinya waktu yang sangat-sangat terbatas ya. Memang seperti banyak ingin bagian ini Pak ya. Nah, ini hari istimewa, satu istimewa. Mungkin ada sesuatu Pak, ini bagikan lagi Pak, sebelum kita mengakhiri pagi hari ini, Pak Pendeta Stefania. Ya, masih di mute Pak. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, menarik untuk kita renungkan tadi dalam sharing kita bersama, di mana kemudian seperti tadi disampaikan, mungkin ada masa lalu kita, tapi juga sampaikan saya mencatat beberapa hal, bagaimana kita ini ternyata memang hanya adalah manusia-manusia yang kecil, yang lemah, yang semestinya mungkin bisa dikatakan tidak pantas begitu, karena kita di luar dari tadi disebutkan syarat dan ketentuannya untuk menjadi seorang yang istimewa atau prioritas begitu. Tetapi luar biasa bagi kita di mana Allah ternyata sungguh sangat mengasihi kita. Allah yang istimewa sungguh sangat mengasihi kita, dan Ia berkenan untuk memulihkan kita. Ia berkenan untuk mengangkat kita menjadi umatnya yang istimewa. Maka kehidupan istimewa ini patutlah untuk kita jalani dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta sewanya. Ya, terima kasih, dan sangat sekali lagi Bapak Ibu bersyukurlah hari ini kita umat istimewa. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya, sehingga biarlah menjadi sesuatu yang luar biasa di depan kita. Ya, karena waktu yang sangat terbatas, ya, tanpa kami mengurangi, tapi kita pagi hari ini akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini, yang akan dipimpin oleh Pak Samuel Yudi, nanti diakhiri dengan doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Oleh sebab itu, mari kita Bapak Ibu satukan hati kita masuk dalam doa syafaat
pagi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sony dan juga Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat. Terima kasih Bapak di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami yang begitu dalam di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini, persekutuan pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Pak Sefanya yang Tuhan pakai pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu dan juga perenungannya. Terima kasih Bapak, melalui kebenaran firman-Mu kami boleh bersama-sama dikuatkan, kami boleh semakin mengenal Allah, mengenal siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kehidupan kami ini semuanya begitu berharga dan mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami tanpa syarat, bahkan di dalam kegagalan kami atau keterpurukan kami, keburukan kami seperti apapun, namun tangan kasih-Mu itu terus mendandani setiap kehidupan kami ya Tuhan, menanti kehidupan kami, dan memulihkan seluruh keberadaan kehidupan setiap kami. Sungguh-sungguh kami selalu memahami Tuhan bahwa betapa istimewanya hidup kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing, dan firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, membentuk kehidupan kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang boleh kami temui di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Dan pagi hari ini kami juga bersama-sama menyatukan hati kami untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat di hadapan-Mu Bapak. Kami berdoa untuk menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan terus ada di atas bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami berdoa berkat kemakmuran yang daripada Tuhan turun atas bangsa ini, dan kami apa yang menjadi kerinduan hati kami, seluruh bangsa yang hidup di Indonesia ini Tuhan, boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan setiap bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Dan juga di dalam segala kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, bangsa dan negara kami ini Tuhan, boleh benar-benar hidup dimerdekakan, di mana kami boleh menikmati segala sesuatu yang terbaik yang daripada Engkau yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami, dan bangsa ini boleh menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terbawah, dari presiden, wakil presiden, setiap menteri-menterinya ya Tuhan, anggota-anggota DPR, bahkan sampai dari yang tingkat terbawah di tingkat-tingkat kabupaten, kota madya, di desa-desa, untuk RT, semuanya ya Tuhan, seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan setiap tugas, kewajibannya di dalam pemerintahan Tuhan, para pemimpin bangsa kami ini boleh menjalankan semuanya ya Tuhan dengan baik, disertai dengan roh yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan itu semuanya semata-mata bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi apapun yang mereka lakukan benar-benar demi untuk kemajuan daripada bangsa dan negara Indonesia ini, dan juga untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak untuk setiap visi misi yang Tuhan sudah taruh, Tuhan tanamkan kepada para pemimpin bangsa kami. Juga Tuhan berkati agar Indonesia yang menuju Indonesia emas di tahun 2045 itu benar-benar terwujud ya Tuhan. Dan kami sebagai rakyat Indonesia Tuhan, tolong setiap kami supaya kami semuanya Tuhan dapat bekerja bersama-sama, mendukung
setiap visi misi yang Tuhan sudah taruh kepada pemimpin bangsa kami, sehingga visi dan misi itu Tuhan boleh benar-benar terwujud di atas bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk membawa untuk situasi politik yang akhir-akhir ini kami dengar, kami lihat di dunia ini ya Tuhan, berkecamuknya peperangan yang ada di Timur Tengah maupun di negara-negara yang lain Tuhan, peperangan yang masih terus saja terjadi. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon turut campur tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan bekerja menjamah hati setiap pemimpin dari negara-negara yang sedang bertikai ini. Kiranya Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan roh yang baru, Tuhan memberikan kelembutan hati kepada setiap para pemimpin negara-negara ini ya Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan masalah yang saat ini sedang terjadi dengan baik dan tidak dilakukan dengan peperangan, tetapi kami rindu melihat perdamaian itu boleh terjadi ya Tuhan di antara negara-negara, bahkan seluruh dunia ini boleh menikmati, mengalami perdamaian, situasi persatuan yang begitu baik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu, mujizat-Mu masih terjadi ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara di seluruh dunia ini ya Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan dan mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk program dari Yayasan Pelayanan Gloria. Secara khusus kami berdoa untuk 1 jam bersama renungan harian yang sampai hari ini terus berlangsung. Kami yakin dan percaya bahwa itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Kalau sampai hari ini masih kami nikmati bersama-sama, kami semuanya boleh bersekutu bersama-sama belajar firman-Mu, kami boleh diperlengkapi menikmati berkat-berkat Tuhan dari firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap para penulis dari renungan harian ya Tuhan, dimanapun berada, kiranya hikmat Tuhan terus Tuhan tambah-tambahkan, sehingga apapun yang mereka sajikan dalam perenungan mereka akan firman-Mu, itu semua akan menjadi berkat buat kami. Kami juga berdoa Tuhan, terus pakai acara 1 jam bersama renungan harian ini ya Tuhan, semakin hari boleh semakin diperluas oleh Tuhan, akan ada begitu banyak, lebih banyak lagi orang yang mengikuti acara ini, dan mereka semuanya boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan dari kebenaran firman-Mu yang boleh dibagikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa dan kerinduan hati ini semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa menyertai, mengiringi kehidupan kita di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, dan Allah Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Santo, terima kasih Pak Samuel yang pagi hari ini sudah menaikkan doa syafaat dan doa berkat. Ya, mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau acara 1 jam bersama renungan harian boleh berjalan dengan baik, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama dengan pujian ini. Mari bersama-sama katakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, acara 1 jam bersama renungan harian pagi hari ini telah selesai. Tapi biarlah kita tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang pagi hari ini telah bersama-sama. Juga terutama buat Pak Pendeta Stefania. Terima kasih Pak Pendeta. Kami menantikan terus karya-karya Anda dan biarlah menjadi berkat buat kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kami tetap mengundang kembali terus untuk di Senin ketiga. Ya, kita akan berjumpa kembali ya. Dan mari orang istimewa, orang spesial ini kita boleh hadir bersama-sama kembali dan membawa orang-orang spesial juga biar bersama-sama mengalami sukacita seperti pagi hari ini bersama-sama kita dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, SJBRH telah selesai dengan penuh kelancaran di hari yang istimewa ini. Terima kasih Pak Sony yang telah memandu acara, mewakili tim redaksi dan tim yang bertugas hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Stefania yang sangat istimewa menyampaikan latar belakang perenungan di hari ini. Juga terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung dan yang telah membagikan pengalaman hidupnya, sharing-sharingnya bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila kami tadi tidak bisa menyapa satu persatu. Kami mohon izin undur diri dari layar Bapak Ibu semuanya. Kembali pantun ya Bapak Ibu, boleh ya? Dari mana awalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktu yang istimewa. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti. Selamat menjalani hari ini, bahkan minggu ini dengan penuh sukacita, semangat, dan tetap sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa dan kami tetap menantikan kehadiran Bapak Ibu di SJBRH yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon pamit undur diri. Ya, terima kasih.